Para Putri Oktaviani. Putri, bagaimana jalannya sidang etik Ibtu Januar Arifin hari ini? Apa sebenarnya peran dari Ibtu Januar terkait dengan kasus perintangan penyidikan, Putri? Ya, selamat petang Sintia dan juga saudara. Saat ini kami masih memantau seperti apa sidang etik yang dijalani oleh Ibtu Januar Arifin yang merupakan mantan Paminden A Ropaminal Divisi Propam Polri. Ia diduga melakukan ketidakprofesionalan dalam pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang sampai akhirnya harus dijalani sidang etik terhadap dirinya. Peran dari Ibtu Januar Arifin sendiri memang saat ini masih terus didalami polisi, tetapi memang beberapa informasi yang kami dapatkan adalah Ibtu Januar Arifin ini diduga menjadi perwira polisi yang melakukan interogasi terhadap Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Tidak hanya itu, ia juga diduga hadir begitu dalam prarekonstruksi yang dilakukan di dua tempat, yakni di lantai 7 Biro Paminal dan juga di TKP Duren 3. Namun saat ini masih kami pantau seperti apa secara pastinya apa sebetulnya tindakan yang akhirnya menyeret Ibtu Januar Arifin ini dalam pusaran pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ibtu Januar Arifin ini, Sintia dan juga saudara, menjadi personel polisi ke-13 yang menjalani sidang etik. Dan untuk hari ini sidangnya dipimpin oleh Kombes Rahmat Pamuji. Ada 6 saksi yang dihadirkan, yakni adalah Kombes ANP, AKP IF, Ibtu HT, Bribtu SMH, Aibtu SA dan juga Aibda RJ. Tentu saat ini kami masih terus memantau nanti seperti apa informasinya terkait dengan berjalannya sidang maupun juga hasil sidang etik terhadap Ibtu Januar Arifin. Sintia? Ya Putri, lantas kapan pemeriksaan sidang etik untuk mantan Karopaminal Brigjen Hendra yang juga menjadi salah satu tersangka dan saksi kunci terkait kasus ini?
Ya, Cynthia, untuk sidang terhadap mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, rencananya dijadwalkan pada pekan depan, yang tentu saja ini sangat ditunggu, apalagi sebelumnya publik juga mengetahui bahwa peran dari Brigjen Hendra Kurniawan ini diduga terlibat dalam perusakan maupun juga penyimpanan CCTV atau kamera pemantau di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tidak hanya itu, dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Brigjen Hendra Kurniawan juga diduga melakukan intimidasi terhadap keluarga dari Brigadir Yosua di Jambi. Brigjen Hendra Kurniawan sendiri juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Karopaminal dan sudah dimutasi ke pelayanan markas atau Yanma Polri untuk atau imbas dari dugaan obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan. Sejauh ini proses persidangan etik masih terus berjalan, terlebih kita tahu ada 35 personel polisi yang diduga melanggar etik dan semuanya ini masih terus berproses. 7 dari 35-nya ini juga ditemukan unsur pidana begitu. Irjen Dedi Prasetyo Kadif Humas Polri sebelumnya juga mengatakan tidak ada upaya untuk mengulur waktu begitu dalam pemrosesan sidang etik ini sebab masih ada mekanisme maupun juga prosedur yang harus dilalui, sehingga ia menjelaskan bahwa memang ada beberapa proses dan ia berjanji bahwa akan dibuka sejelas-jelasnya terkait dengan sidang etik ini kepada publik. Sanksi yang diterima dalam persoalan etik ini, Sinta dan juga saudara, kita tahu memang beragam, jadi memang tidak hanya pemecatan, tetapi juga ada demosi, permintaan maaf, penempatan khusus, hingga pembinaan. Tentu akan kita tunggu seperti apa nanti berjalannya sidang terhadap Brigjen Hendra Kurniawan yang tadi dikatakan sebagai orang yang menjadi kunci begitu dalam upaya obstruction of justice ini yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan langsung terkait sidang kode etik Polri hari ini.